Lihat gede banget orang anjir. Oke guys, balik lagi bersama gua Ahmad Firman. Kali ini gua bakal kedatangan salah satu teman gua. Dia itu sering naik gunung bareng sama gua. Nah, dia bakal ceritain kisah-kisahnya dia selama dia mendaki di gunung-gunung di Indonesia. Langsung aja gua panggilin orangnya. Ini dia orangnya. Farhan. Dia pengen ceritain kisah-kisahnya dia di gunung. Jadi gimana mulainya? Mau ceritain dulu. Awalnya sih gua naik gunung sama lu kan. Di mana? Oh, di perahu. Iya. Iya. Dia berdua waktu itu naik gunung sama gua di perahu. Selama lu naik gunung lu udah kemana aja sih? Gua selama naik gunung sih awal-awalnya gua ke perahu ya. Setelah itu gua naik ke Gunung Kencana tuh. Gua ajak temen sekolah gua ya kan. Gua ajak temen sekolah gua, abis itu gua ke Gede sama lu juga tuh. Yang mana? Oh, yang Iya. gede, yang Iya. lewat Putri. Iya, sama anak-anak ya. Nah, abis dari Gede gua ke Salak tuh. Salak. Iya. Terus kemana lagi habis ke Salak? Abis dari Salak gua ke Sindoro berdua sama senioran gua ada. Aduh, berdua ke Sindoro. Terus Iya. Habis itu gua habis dari Sindoro gua ke Sumbing kalau nggak salah. dan lu ke Sumbing sama siapa? Gua ke Sumbing sama teman gua anak Cibubur lah. Iya. Ada gak yang gunung-gunung paling tinggi yang udah lu naikin? Ada Apa gunung apa? Gunung Kerinci paling tinggi gua naikin. Atap Sumatera ya? Atap Sumatera. Atap Sumatera, gue aja belum ke situ, anjay. Itu juga gua solo hiking gua. Lu sendiri? Iya. Lu dari sini sendiri? Iya sendiri gua. Lu naik apa? Naik pesawat apa gimana? Naik pesawat gua. Pesawat. Iya. Oh, Niat gak niat sih gua naik kayak itu juga. niat nggak niat? Lah, Tapi gua niatin aja iya naiknya. berarti udah banyak juga ya. Kalah gue anjir. Ya, lu udah banyak banget naik ke gunung-gunung di Indonesia. Berarti lu udah banyak pengalaman lu ya naik gunung itu. Lumayan. Tapi lu ada gak sih hal-hal mistis yang di gunung yang dari lu mulai pertama naik sampai lu bener-bener itu ngalamin kalau itu wah serem banget, itu mistis banget di gunung-gunung itu, ada gak sih? Ada sih sebenarnya. Banyak di gunung mana? Di Gunung Salak. Di Gunung Salak. Nah, lu bisa ceritain kan nih di channel gua nih? Awalnya gua naik Gunung Salak itu kan gua itu solo hiking tuh gua dari rumah ya kan. Tapi menurut gua kok solo hiking ya ke Salak ya. Padahal Gunung Salak itu gua cari tahu sepi yang naik situ ya kan. Iya emang nggak ada, jarang, bukan yang nggak ada, jarang Jarang. naik situ. Terus gua cari barengan tuh di Instagram ya kan. Nah, cari barengan naik gunung kalau nggak salah. Gua ke Kamu Rambutan cari barengan. Akhirnya gua ketemu tuh ada 4 orang. Gua tahu gua dari orang mana ya, lupa gua. Gua bareng sama dia naik mobil 2,5 gua ke Gunung Salak tuh. Itu Sendiri doang biayanya biayanya. 2,5 ya. Itu juga pulang pergi itu gua jalan sama dia. Nggak, gua nyampe base camp ada lagi pendaki dari Bekasi juga datang 9 orang. Berarti lumayan rame lah. Itu gua naik. Nah, terus yang orang Bekasi itu gabung sama gua ya kan. Gabung. Nggak lama kemudian ada lagi orang Bandung 4 orang. Kira-kira Bandung. iya, kira-kira 20 lah. 20 orang. Gua naik. Enggak, pertamanya itu gua ke warung makan tuh yang sebelum pos rimba itu tuh, belum salah kayak. Oh, itu berarti sebelum gerbang rimba. Iya, Sebelum gerbang rimba. Base camp apa gimana? kayak tempat makan gitu lah, Tempat kayak makan. warung-warung gitu ya. Oh, iya itu Masih buka. Cuman pas gua lagi ngencing di kamar mandi itu ada kakek-kakek, nggak tahu lah. kayak kakek. Iya, kakek-kakeknya itu udah tua juga, nyamperin gua terus, "Dek, mau kemana?" Katanya gitu kan, kata kakek-kakeknya. "Mau ke Gunung Salak Pak, mau naik." "Berapa orang?" 20 orang begitu ya kan. Ya udah pokoknya sebelum masuk pintu rimba ada warung tuh, kalian makan aja dulu ya kan. Ya udah gue bilang kakek-kakek itu gue makan dulu ya kan. Udah nyampe pos rimba gue bilang ke anak-anak ya kan, ayo makan aja dulu yuk. Emang kenapa? Kan udah makan di bawah.
nggak apa-apa makan aja dulu, yang mau makan gue lapar lagi nih, gue gitu ya kan. Sebelumnya itu gue udah makan, cuman gue makan lagi ya kan, makan dalam kemudian nah gue naik berlima tuh, yang sisa-sisanya itu masih pada di belakang ya kan. Jadi lu duluan lah. Gue duluan berlima. Nah, berlima. Lagi pada foto-foto ya kan, asik di gerbang pintu rimba. Ayo naik yuk, naik. Udah duluan aja nih, gue mau foto-foto dulu ya kan. Akhirnya gue naik berlima tuh sama yang 4 orang itu, sama gue yang satu mobil itu. Di satu mobil yang Iya. barengan itu. Iya. Yang satunya lagi orang Bekasi ngikut gue. Jadi berenam tuh sama gue ya kan. Jalan. Nah, terus nggak lama kemudian itu yang temen yang naik mobil sama gue itu 4 orang foto di tengah jalur tuh. Ada jalur kayak ini, kayak apa sih, jembatan gitu loh. Jembatan kayak kali gitu. Iya kayak kali gitu ya kan. Dia foto tuh berempat ya kan. Pas gua mau fotoin dia itu ada hitam gede, nggak tahu itu apaan. Itu siang apa? Masih siang. Masih siang pagi berarti. Iya, gua fotoin mereka pada itu ya kan. Fotoin jelas. Pas gua di belakang itu ada kayak dia loh. Jadi dia foto berlima Oh, loh. jadi dia padahal foto 4 orang. Jadi berlima. Jadi ada 5 orang di situ. Iya, kata gua, "Lah ini siapa ya?" kata gua. Cuman pas gua cek di HP, Gitu nggak kagak ada orangnya. Nggak ada orangnya. Kata gua ya kan. Pas itu, "Udah Bang, nggak beres nih. Jalan lagi yuk." "Ya ini belum puas ini fotonya." Baru berapa cek kan? Iya. Ya udah nggak apa-apa, Bang. Pelan-pelan aja yuk, jalan lagi yuk. Paling bocah dikit lagi. Terus ada bocah di belakang kan, yang nyusul itu yang habis foto. "Woi, tungguin woi." "Iya," kata dia gitu. Gua bilang aja, "Ya udah ya, buruan." Nggak lama kemudian saya lewat becekan tuh sebelum Bajuri itu ada teman gue berhenti itu, yang 4 orang itu berhenti. "Udah ya, nungguin dulu aja yang lain ya kan." Nungguin yang lain. "Udah gue jalan dulu ya Bang ya, bentar doang nih, tipis-tipis aja." Nah gue jalan sama yang orang Bekasi itu 1 orang tuh, namanya siapa gitu gue lupa ya kan, anak Cibubur juga. Berarti lu berdua jalan. Berdua Berdua gue jalan. berdua jalan. Berarti lu sempat berarti misa-misa tuh ya? Misa-misa. Ada yang belakangan, ada yang di tengah, ada yang lu Iya. duluan jalan duluan. Iya, tadinya rame jadi misa-misa, Iya. cuman jaraknya nggak jauh-jauh banget Iya, sih. enggak begitu jauh ya. Iya. Cuman pas gue lagi duduk ya kan, gue minta air tuh sama temen gue yang itu, yang 1 orang itu kan gue berdua. "Bang, bagi air dong, gue haus nih." Gue minum ya kan. Pas gue minum gede banget orang, hitam. 5. Pas gue duduk itu di pohon, lagi kayak gini aja nih, ngintipin gitu. Udah gue jalan lagi aja deh kan. Tapi nggak lama kemudian tuh temen gue tuh yang 4 orang itu yang dari belakang dekat sama gue lumayan lah. Tapi Ya. selain lu ada lagi gak ngeliat temen lu yang itu? Oh kalau itu gue nggak tahu deh temen gue lihat Iya. apa enggak ya kan. Itu dia ya. Gue nyampe pos Bajuri, ada tuh kayak warga sana ya kan, lagi bikin shelter gitu ya kan di pos Bajuri. Gue tanya-tanya, katanya emang di sini banyak bisnisnya di Gunung Salak itu ya. Ya Terus pas gue nyampe pos Bajuri, nungguin anak-anak sampai 2 jam itu di pos Bajuri. belum nyampe-nyampe yang di belakang. Iya, kata gue kok lama banget nih bocah ya. Padahal dari pintu rimba itu sampai pos Bajuri paling 2 jam lah ya. Ini gue nungguin 2 jam lagi, jadi 4 jam gue perjalanan Lu dari 4 jam? sampai pos Bajuri. Pos Bajuri. Iya, lamanya di situ gue. Nah, lama kemudian tuh gue ngambil air lagi, ngambil air di pos Bajuri yang mau arah ke bawah tuh, yang mau arah jalur di HM 1 lah, Gunung Salak. Ngambil air, terus ada kayak orang teriak loh, kata gue. Serius? Teriaknya gimana? Teriaknya, "Hoi!" kayak gitu teriaknya. Ya. Iya, Lu itu gak sempat ngebales gak? Enggak Dan- balas. Gue diem aja tuh, ini paling teman gue ya gitu ya kan. Cuman suaranya satu doang loh, kata gue. Gue balik lagi tuh ngasih air ke temen gue, "Nih air nih, pegang nih satu-satu ya kan." Udah ngaso, udah segala macem kan, ngerokok tuh. Sebenarnya gue jalan lagi. Pas jalan lagi, misa lagi. Bisa lagi. Iya, Bisa jadi lagi. gue berlima lagi jalan. Iya.
soalnya yang sama teman gue itu jalanan ngebet, dia udah tua juga sih abang-abang, lumayan lah. Cepat gitu jalannya. Cepet jalannya, udah pengalaman juga tuh orang. Bang main cepet aja lah bang ya. Itu keadaan juga lagi mendung, tadinya cerah banget dia, keadaan mendung. Bang buru-buru aja bang ya. Iya. Gak lama kemudian gue nyampe pos bayangan di ini ya, nyampe pos bayangan sebelum puncak tuh, gue ngecamp di situ tuh. Gue duduk ya nungguin yang lain tuh. Itu lama banget bocah ya, ada kali gue nungguin 2 jam setengah lah. Yang lainnya tuh biar satu tendanya bareng semua kata gue. Hujan tuh kata gue. Hujan dari cerah tiba-tiba hujan gitu. Hujan kata gue, cerah banget dah pokoknya cerah. Tiba-tiba mendung geledek ya kan. Hujan kata gue. Udah gitu ya kan, gue tenda, gue bangun ya kan. Bang anak-anak yang lain mana bang? Ini udah pada masang tenda. Ya, gue lihat sepi banget kayaknya, kayak gue berlima doang. Kayak gini kan gue mata gue, bang anak-anak yang lain mana? Itu lagi pada masang tenda. Oh iya masang tenda ya kan. Gue ngencing sebentar. Gue ngeliat kakek-kakek itu lagi kayak bahasa kuyup banget. Gue pengen tolongin, kasihan anjir. Di mana, di pos bayangan itu? Iya. Yang kakek-kakek sebelumnya apa yang lu bilang di bawah itu? Iya, kakek-kakek itu. Kalau mau ngecing bilang-bilang ya kata dia gitu. Kayak pengawas itu dia. Kata kakek-kakeknya gitu. Kakek-kakek itu, iya Pak. Bikin yang hangat-hangat aja dulu kata dia gitu. Kata gua, ini kakek-kakek dari mana ya kata gua. Kadang kagak bawa alat gunung ya kan, kuat banget kata gua. Tapi bahasa lepek gua lihat. Begitu ya Pak. Nah, gua jalan bentar. Kakek-kakeknya udah nggak ada, itu hilang, nggak tahu kemana kata gue. Tapi nggak, dia di pos bayangan itu nggak ada tuh. Pas lu balik lagi ke situ nggak ada. Nggak ada kakek-kakek. Dia itu malam. Iya, malamnya hujan, masih hujan. Gue tidur tuh ya. Gue tidur, bangun pagi tuh gue. Bangun pagi. Jam 5. Yang lain anak-anak masih pada di tenda tuh. Gue aja semalaman itu belum sempat makan gue. Makan cemilan doang ya kan semalaman. Gue bangun jam 5, gue bangunin anak-anak, abang-abang pada tuh ya. Bang bangun bang, samit bang. Jam berapa nih kata dia gitu. Jam 5 ya bang. Ada siap-siap tuh. Siap-siap. Gue ngencing lagi tuh. Ngencing lagi. Gue ngeliat kakek-kakek itu lagi. Gue ngencing trek yang mau ke arah puncak tuh. Ngencing arah ke bawah dikit lah. Ngencing. Gimana udah kakek-kakek itu nanyain lu? Iya. Gimana, masih dingin enggak kata dia gitu. Udah, gue bilangnya udah enggak kayak. Oh ya udah, kamu bikin yang hangat-hangat aja tuh nanti takut hipotermia kata dia gitu. Iya kayak ya. Gue bikin energen dulu tuh. Gue minta sama temen gue, bang, ada energen gak gue gitu nih kan? Ada nih kata dia gitu. Ya gue masak dulu kan, masak ini nasi apa sih air masak air gitu, gue minum ya. Jadi kuat banget stamina gue. Jadi bertambah gitu sih. Iya. Di stamina lu ya. Gue bingung loh anjir. Gue disuruh kakek-kakek itu jadi pas minum energen jadi kuat banget gue, jadi gesit. Teman-teman lu ada gak yang lihat kakek-kakeknya itu? Nggak ada. Lu doang yang lihat? Iya, sempat gue tanya sama temen gue. Woi, ada yang ngeliat kakek-kakek nggak? Tuh, kakek-kakek lumayan tinggi sih, udah tua gue gitu nih. Nggak ada yang lihat. Soalnya teman gue itu ada tuh yang rombongan belakang kan ada cewek deh ya. Dia semalam itu cerita, dia punya indra keenam sebenarnya sih. Cerita gimana? Katanya dia ngobrol-ngobrol sama alam gaib situ, nggak tahu dia soalnya dia punya pegangan ya kan. Cuman yang pegangan yang wadamnya itu kayak pegangan gitu, ngomong sama ininya, sama kakek-kakek itu katanya. Iya, dia ngerasa. Katanya dia di sini jangan bikin
gitulah katanya gitu ya. Udah tuh gue jalan lagi ya kan sama teman gue yang berlima itu lagi ya kan. Yang orang Bekasi satu ngikut gue mulu anjir, kata pengennya bareng mulu ya kan. Gue jalan berenam sama gue ya kan, temen gue 5 jalan. Yang lain pada nyusul kan. Terus gue jalan jadi capek banget gue, Meng. Jadi capek banget. Semenjak Iya. ada temen lu yang Bekasi itu tuh. Hah? Enggak. Ih, gue abis minum energen nih, gesit banget, ayo lah, Gesit lagi, ya. Jalan cepet banget, gue gece ya kan. Tiba-tiba kok gue capek banget gitu ya kan. Di pertengahan perjalanan capek. Iya, jadi ngap banget gue anjir. Jadi ngap ya kan. Gue berhenti dulu tuh. Ayo jalan lagi. Dikit lagi puncak, kata dia sejam doang, kata Iya. gue gitu kan. Iya bang, gue duluan aja ya kan. Gue suruh duluan dia ya kan. Gue berhenti di situ. Tiba-tiba badan gue gatel sendiri. Betul. Gatel lah badan gue tiba-tiba garu-garu kayak badan gue ya. Apa sih ya, kayak ditusuk jarum kata gue. Abang apa ya kata gue ya. Gue diem dulu baca-baca surat pendek lah kata gue. Udah gitu gue jalan lagi naik lagi. Lama kemudian ada anak-anak belakang Yang di belakang lah. Iya. Rombongan yang belakang ya. yang belakang kasih yang melakukan 4 orang. Lah lu masih di sini aja, gue ditanya gitu. Tahu nih badan gue gatal banget kayaknya. Udah jalan lagi, orang dikit lagi ya kan. Ya udah gue jalan lagi, gue naik webbing. Ya. Salah kan webbing dulu tuh, gila berapa kali tuh gue naik webbing. Berarti terjal lah tanyakannya Terjal. ya. Itu gunung pendek yang paling gue ini nih, Oh. paling males juga sih Iya, sebenarnya anjir. Ya padahal dia pendek cuman ya gitu jalurnya sih. Pedes banget Nah. jalur gila kata gue, kacau ya kan. Gue nyampe puncak gue ke makam tuh ya, doa habis itu di makam itu di pojokan ada gentong kan, gentong kayak air gitu kalau nggak salah dah. Gue minum air lah tuh, kayak bekas air hujan itu tuh ya kan. Jadi segar banget badan gue, segar banget ya kan. Gak lama kemudian di pojokan itu yang dekat pohon masih ada kakek-kakek itu lagi ngeliatin sambil senyum ya kan. Ngeliatin. Pas Iya. di puncak juga ada tuh. Ada, kata gua. Ini kok kakek-kakek ngecamp di mana anjir, kata gua ya. Kakek-kakek. Nah Itu dari bawah. dari bawah sampai Perintahin puncak. gua makan dulu. Buset dah sampai puncak itu orang gimana ya kata. Mungkin kata gua dia yang jagain gua kali ya selama pendakian ya kan. Bisa jadi. Nah, kira gua turun lagi tuh. Ya, turun. Ke tenda. Gua makan bentar ya kan sama anak-anak ya kan. Gelar makan. Begitu makan packing gua, habis packing gua sampah juga gua anjir. Iya, gua sampah. Gua carry sampah Nah, ya kan. Berantem pokoknya ampun, anjir. Sekecil apapun sampah jangan pernah ditinggalin di gunung. Iya, ingat tuh. Ingat. Karena kelestarian gunung tuh sayang kalau banyak sampah. Gunung tuh indah kalau nggak ada sampah. Benar. Terus gimana? Ini sepatu gua ngeliat item-item gede lagi yang itu. Yang kemarin lu lihat. Iya, yang gua lihat itu. Nah. Item-item gede itu apaan ya kata gua ya itu gede banget. Sumpah itu kayak gundurwo anjir, jarinya apa sih? Tangannya panjang-panjang jarinya. Iya, jari panjang-panjang banget. Kata gua. Aduh, gua liat nih gua gini dong. Set. Udah selesai. Udah yuk lah. Ambil air tuh dikit tuh buat minum. Nah, gua ngambil air kan kayak di kali aliran sungai gitu lah, kecil ya, ngambil air. Gua turun lagi tuh ke arah pos Bajuri sambil nungguin temen gue yang satu orang ini. Yang ketinggalan di atas. Iya. Gua khawatir dia takut kenapa-napa kata gua. Gua tungguin di pos Bajuri ya kan. Yang kira sampai jam 6 lah, pas banget maghrib tuh ya. Gua nungguin sejam tuh nungguin dia. Sambil debat-debatin apaan lah, nggak jelas lah, cerita-cerita gitu. Itu gua sisa 8 orang kalau nggak salah di Bajuri. Yang lainnya udah pada turun lagi ke bawah. Akhirnya gua turun tuh jam 6 lewat tuh, kayaknya udah maghrib deh, udah lewat maghrib. Lewat yang kata jalur aspal tuh yang Gunung Salak, bukan lewat sononya gua Fitur Ribanya, bukan satu lagi. Lewat, udah malam gua nyalain senter ya kan.
headlamp, senter, gue ngeliat gede banget orang anjir Cuma pohon di trek. di track. Iya. Apaan sih ini anjir? Gue pengen ngomong kayak gitu nggak enak anjir. Ya, takut Tapi teman gue pada cuek mukanya lu anjir. nggak ada yang lihat, seakan-akan nggak ada yang lihat gitu ya. Iya jalan aja kata gue pengen ngomong nggak enak sama temen gue, itu apaan sih? Gue pengen ngomong gitu ya kan. Cuman wujudnya itu gede loh. Ya. Kira-kira 2 meter lah, 2 meter 3 meter gede. Berarti tinggi ya. Tinggi, gede, hitam ya kan. Tangannya juga panjang kata gue. Udah gue jalan lagi anjir. Udah gue jalan lagi. Gue ngeliat monyet gede banget, sumpah itu kayak gorila anjir, ngeliat di pohon Monyet. gede banget kayak orang hutan. Kayaknya orang hutan apa gitu. Cepet banget. Itu bukan. Gue pernah diceritain ini monyet gede itu di mana, di Wonosobo. Jadi kalau lu ketemu monyet itu tuh, jadi itu tuh dia lompatnya tuh dari pohon jauh, Cepet banget. bener kan? Cepet banget. Tet kata Iya. gua. Gila. Itu kalau gua pernah diceritain tuh, jadi kalau lu ketemu monyet itu lu bisa hilang, kalau enggak dia bisa manggil nama katanya. Bisa manggil nama, jadi misalnya nama lu siapa, bisa dia manggil nama. Gue diceritain waktu itu sama warga Wonosobo setelah gue turun dari Gunung Kembang. Nah gue diceritain kayak gitu sama dia, nggak tahu itu mitos atau bener ya, gue nggak tahu, pokoknya itu cerita dia. Nah, pas gua ngeliat monyet itu, gua berhenti sebentar. Masang tali sepatu kan kata gua. Yang lain pada jalan aja cuek ya kan. Gue tungguin, oh iya an. Dia ada yang kenal gue juga, udah lumayan kenal lah sama gue ya kan. Panggilan gitu. Gue masang tali sepatu dulu ya, iya. Pas gua masang tali sepatu, gua dengar ada suara cewek. Woi, tunggu aku haus, kata gue gitu kan. Cewek siapa ya kata gue ya. Cewek udah duluan kata gue, udah jalan duluan. Berarti lu rombongan terakhir? Rombongan terakhir gue, gara-gara nungguin gue temen satu orang itu. Iya. Kata gue kan solid juga tuh ya. Iya emang nggak boleh saling meninggalkan, apalagi lu rombongan ya harus ditungguin lah. Suaranya kayak bergema gitu. Woi, tunggu aku, kata gue gitu ya kan. Udahlah gue jalan aja anjir. Pas gue nengok ke belakang kata gue nengok ke belakangnya lah kata gue. Kayak orang, kayak wujudnya orang loh. Gue kayak Mapala dah. Mapala cuma mukanya itu udah pucat. Gila, pucat banget mukanya sendiri itu dia. Bokeril, seakan-akan pendaki. Wah, wujudnya buset dah kayak orang pucat gimana sih anjir. Itu dia sempat berinteraksi gak sama lu? Enggak, dia suaranya kayak jauh, cuman deket anjir. Orangnya deket. Lumayan lah kata gue. Kan suaranya jauh, tunggu aku kata gue gitu. Pendengaran gue ya kan, tunggu aku butuh air kata gue. Udah tuh gue nengok ke belakang, muka pucet, pegang kaki lu, udah gue ngibrit tuh jalan tuh. Cepat, jangan cepet-cepet. Temen gue lumayan jauh kan, yang gue bilang tungguin gue ya kan. Udah jalannya yuk, buru gue gitu ya kan. Udah akhirnya gue jalan tuh anjir. Panik kan. Sebenarnya pas gue akhirnya gue dijemput tuh sama temen gue yang udah duluan tuh, orang Bekasi ya kan, dijemput. Dia ngambil motor di base camp. Ngambil motor, main tunggu-tungguan tuh ya kan. Ambil jemput balik lagi, gue sambil jalan juga ke base camp pelan-pelan ya kan. Jemput, gue beli rokok di warung tuh, ada tuh warung masih buka lah, kayak warung rumah orang gitu ya kan. Ketemu kakek-kakek itu lagi anjing. Bukan lagi. Dia bilang apa? Alhamdulillah kalian masih aman ya, ngikutin aturan pendakian di Gunung Salak, kata dia gitu ya. Iya, oke, kalau ada apa-apa ya kan sama teman saya yang kurang baik omongannya ya kan, suka gak jelas gitu ya kan. Iya, begituin aja. Pas sampai bawah, teman gue yang lain juga cewek itu cerita juga, teman gue yang meninggal
cerita katanya dia ngeliat ini, ngeliat itu, kata gue penampakan apanya dia lihat, kata gue. Nah, sebelumnya itu yang kata lu tau nggak yang kata tadi gue bilang yang badan gue gatel, Iya. itu gue nemu batu kayak cincin itu, Lu pegang, lu bawa, gue bawa salah. lu gatel. Hah? Lu pas lu bawa gatel. Kan badan gue gatel, Hmm. set gue garuk-garuk kayak kata gue, itu apaan sih ya, kata gue, batu biru nih, gue ada batunya nih, Lu bawa? bawa gue. Mana? Coba lu tunjukin. Lu lagian bawa batu dari gunung lu bawa batu. Hilang lagi nih. Ini. Iya, Ini lu nemu di Gunung Salak. gue nemu di Gunung Salak tuh batu. Nih, batunya nih. Warna biru. Mungkin gue pas dari gunung situ karena gue baik kali ya, tuh nungguin teman gue gini ya kan. Itu lu dapetnya tiba-tiba lu lihat apa gimana? Gue lagi gatel, kata gue, garuk-garuk ya kan, kata gue, set, itu apaan ya, kata gue, ya batu apa ya, batu cincin ya. Gue ambil tuh batu cincinnya, udah gue pegang aja tuh sampai sekarang ini gue pegang. Iya, alhamdulillah gue nggak apa-apa dah. Gunung Kelinci kayak gimana ya, Banyak. lumayan pendakiannya, cuma berat juga. Berat juga. Capek anjir, Gunung Kelinci itu the best, capek. Dia sendiri dari Jakarta ke Gunung Kerinci, gue juga nggak mau. Dari Jakarta sendiri naik pesawat, gue ke sono nyampe ketemu orang Medan. Orang Medan. Orang. Jadi lu gabung sama orang Medan deh. Gokil sih, ke Kerinci sendiri dari Jakarta, udah gitu dia nggak tahu, belum pernah ada yang ke situ, belum pernah ke Gue situ. belum pernah sumpah keluar Sumatera naik gunung. Iya. Keluar Pulau Jawa ya kan. Gue juga masih ragu-ragu gua kalau sendiri. Kalau berdua gue masih oke. Ya. Saran lu buat orang-orang yang mau naik gunung apa nih? Kasih tahu. Buat kalian semua ya yang ingin menikmati alam, ingin naik gunung ya, jagalah perilaku kalian ya di gunung ya. Jangan buang sampah sembarangan. Iya. Terutama kalau kalian sama temen kalian tuh harus solid ya kan, main tunggu-tungguan ya. Jangan ada yang ketinggal satu sama sekali. Udah itu aja sih pesan gue. Jadi pokoknya aturan harus ditaati. Fisik, terutama peralatan itu harus lengkap, harus mental, fisik lu harus berlatih dulu biar nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan ya kan. Oke, jadi itu aja video kali ini. Kalau video ini banyak yang nonton, gue bakal lanjut ke cerita mistisnya dia di Gunung Slamet. Siap. Dan oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share jika video ini bermanfaat. See you next time.